memandang manusia sebagai individu yang unik. Manusia adalah seseorang yang ada, memiliki kesadaran dan waspada tentang keberadaannya sendiri. Setiap orang menciptakan tujuannya dengan segala kreativitasnya untuk menyempurnakan esensi dan eksistensinya. Manusia berusaha memperbaiki serta mengubah persepsi agar dapat meyakinkan dirinya dari pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan di lingkungan, agar bisa mengoptimalkan setiap kesadaran untuk menerima keadaannya. Tujuan dari konseling humanistik ini ialah untuk mencapai keadaan yang kongruensi serta membantu klien dalam menemukan konsep dirinya sesuai dengan medan fenomenal serta perasaan bebas dan kreatif. Perkenalkan, nama saya Kristi Embong Bulan, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja, jurusan Teologi Kristen kelas B konseling. Di sini saya akan mempraktekkan konseling humanistik. Saya akan berperan sebagai konselor dan teman saya akan berperan sebagai klien. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Apa dengan Nesa? Iya, Bu. Iya. Mari duduk. Ya, makasih, Bu. Silakan duduk, Nesa. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oh ya, Nelly, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik, Bu. Syukurlah. Oh ya, bagaimana dengan keadaan keluarga, mama papa tentang menyebarnya pandemi COVID-19 ini? Apakah mereka sehat-sehat atau seperti apa kesehatan mereka saat ini? Ya, puji Tuhan, Bu. Untuk saat ini kami sekeluarga masih dalam keadaan yang aman karena tetap melakukan anjuran dari pemerintah untuk tetap menjaga kesehatan dan stay at home. Syukurlah, kami juga sekeluarga akan terus menjaga kesehatan. Apa yang dianjurkan oleh pemerintah itu sangat penting, bahwa kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus mematuhi apa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian kita juga harus menjauhi kerumunan. Kalaupun kita akan bepergian, kalau pulang ke rumah tentu kita akan cuci tangan untuk menjaga kesehatan keluarga kita. Iya, Bu. Oh ya, Nelly, untuk mengunjungi Ibu hari ini ada apa? Apa yang Ibu bisa bantu? Iya, Bu. Kemarin saya chat Ibu bahwa saya saat ini ada sebuah pergumulan yang saya gumuli saat ini, dan saya tidak punya teman untuk bercerita. Untuk itu saya datang kepada Ibu untuk menceritakan pergumulan saya saat ini. Oh iya ya, kemarin ada chat Ibu ya, bahwa Nelly untuk hari ini akan temui Ibu untuk menceritakan permasalahannya. Nah, sebelum itu Ibu mau sampaikan bahwa hari ini Ibu akan keluar untuk mengikuti rapat. Bolehkah kita mengambil waktu 1 jam untuk berdiskusi tentang permasalahan yang Nelly alami? Iya, Bu, boleh, dan itu menurut saya cukup untuk diskusi hari ini, Bu. Baiklah, terima kasih sudah memahami Ibu. Iya, Nah, Bu. Ibu akan mau bertanya, apakah Nelly sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya atau baru pertama kali? Belum pernah melakukan konseling, Bu. Ini pertama kalinya saya melakukan konseling. Karena Nelly baru pertama kali untuk mengikuti konseling, maka Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu konseling. Nah, baik. Konseling itu adalah sebuah pemberian bantuan kepada klien yang dilakukan oleh seorang yang profesional. Nah, di sini Ibu akan berperan sebagai konselor dan Nelly akan berperan sebagai klien. Nah, untuk lebih jauh, Ibu akan sampaikan bahwa Nelly akan menceritakan permasalahannya secara terbuka, biar Ibu bisa memahami apa yang Nelly hadapi saat ini. Kemudian, Nelly juga tidak perlu takut untuk bercerita sama Ibu.
kalaupun ada rahasia yang Nelly mau sampaikan, jangan takut, karena cuman ibu dan Nelly yang tahu permasalahan Nelly saat ini. Iya Bu, saya percaya sama Ibu. Terima kasih sudah mau datang kepada ibu untuk bercerita. Nah, kalau begitu Nelly sudah boleh memulai apa permasalahan Nelly saat ini. Iya Bu, saya sangat bergumul saat ini karena saya kan sudah selesai ujian di SMA Bu dan akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Tapi saya bingung Bu mau ambil jurusan apa. Karena saya ingin mengambil jurusan gemologi. Tapi orang tua saya itu, mama dan papa saya itu menyuruh saya untuk ambil kedokteran. Jadi saya bingung Bu mau ambil jurusan apa. Karena saya sangat tertarik pada perhiasan. Sejak saya berumur 10 tahun kemarin Bu, saya sudah mulai melukis perhiasan-perhiasan dan saya juga selalu mengoleksi perhiasan-perhiasan karena saya sangat tertarik sama perhiasan itu Bu. Hanya saja kedua orang tua saya itu menyuruh saya untuk ambil jurusan kedokteran. Oh, jadi permasalahan Nelly di sini, Nelly mau mengambil jurusan gemologi di perguruan tinggi ya? Iya Bu. Itu adalah cita-cita yang sungguh luar biasa. Jadi Nelly di sini ingin menjadi seorang perancang yang hebat. Lalu bagaimana dengan kedokteran yang ditawarkan ibu juga? Itu menurut ibu adalah jurusan yang sangat populer saat ini. Tapi Nelly maunya untuk menjadi seorang perancang perhiasan yang hebat. Iya Bu. Nah, kalau begitu, apa alasan mama dan papa Nelly untuk masuk ke perguruan di kedokteran? Kan orang tua saya itu, mama dan papa saya itu adalah seorang dokter. Mereka dua-duanya seorang dokter. Dan mereka ingin supaya anaknya itu adalah dokter. Saya kan anak tunggal Bu. Jadi cuman saya satu-satunya yang harus menjadi dokter. Tapi yang menjadi masalah saat ini Bu, saya sangat tidak tertarik sama dokter. Dan saya berpikir ketika nanti saya sekolah dokter, itu akan menjadi masalah buat saya untuk lebih konsentrasi dalam menuntut pendidikan. Iya, ibu memahami keadaan kamu. Untuk itu, Nelly di sini sudah mulai kebingungan tentang persoalan itu. Nah, kalau begitu, ketika Nelly memikirkan untuk mengambil pilihan atau jurusan di perguruan tinggi yaitu gemologi sendiri, apakah Nelly sudah pernah menceritakan sama ibu sama papa bahwa Nelly mau kuliah tapi mau mengambil jurusan gemologi di perguruan tinggi? Iya Bu, saya sudah berapa kali menceritakan kepada papa dan mama mengenai jurusan yang harus saya ambil. Karena pernah saya bercerita sama kedua orang tua saya bahwa saya mau mengambil jurusan gemologi karena saya lebih tertarik di situ. Tapi tetap saja kedua orang tua saya ini tetap memaksa saya untuk mengambil kedokteran. Jadi seakan-akan Nelly tidak diizinkan untuk mengambil jurusan gemologi selain jurusan kedokteran ya? Iya Bu. Ya, baik. Di dalam perjalanan hidup kita sebagai individu yang unik, kita harus menentukan pilihan kita. Tetapi di sisi lain juga kita harus mempertimbangkan tentang persetujuan orang tua. Nah, untuk itu ibu akan bertanya, seperti apa perkembangan tentang ketertarikan Nelly akan perhiasan itu? Iya, begini Bu. Saya mengenai perkembangan saya di bidang gemologi, saya pernah melakukan dan mengikuti pameran dan dewan juri itu sangat tertarik dengan pameran saya. Bahkan mereka menawarkan saya untuk bekerja sama dengan mereka. Hanya saja pada saat itu saya menolak karena saya takut ketika diketahui oleh mama dan papa, pasti mereka akan sangat marah. Wah, sungguh luar biasa ya lukisan kamu sehingga kamu dapat memenangkan pameran waktu itu. Bahkan dewan juri pun sangat tertarik. Itu adalah hal yang sangat langka untuk kita temukan sebagai orang pelukis. Nah, waktu kamu ditawarkan untuk bekerja sama dengan mereka, kamu masih mempunyai keraguan. Iya Bu, saya ragu.
karena nanti ketika saya bekerja sama dengan para dewan juri itu, takutnya kedua orang tua saya ini akan membenci saya dan pasti akan sangat marah kepada saya. Apalagi mengetahui bahwa saya mengikuti pameran ini. Karena jujur saja Bu, saya mengikuti pameran pada saat itu bukan sepengetahuan dari kedua orang tua saya. Saya sembunyi-sembunyi melakukan pameran itu. Karena itu saya sangat ragu ketika para dewan juri itu mau dan menawarkan saya untuk bekerja sama dengan mereka. Iya, Ibu pahami apa yang kamu rasakan saat ini. Nah, untuk itu di sini kamu mempunyai peluang. Walaupun papa kamu sama kamu itu tidak setuju, tapi di sini kamu mempunyai peluang yang besar untuk mewujudkan cita-cita kamu untuk menjadi seorang perancang perhiasan yang hebat. Mengapa? Karena sudah ada jalan untuk mengetahui sedikit demi sedikit seperti apa itu perancangan perhiasan yang baik. Iya Bu, saya sudah mengetahui sedikit mengenai perhiasan itu, bagaimana melukis, dan pokoknya tentang gemologi itu Bu, saya sudah banyak mengetahui hal itu. Hanya saja ini orang tua saya tetap tidak mau kalau saya tetap mengambil jurusan gemologi. Ketika saya mengambil jurusan gemologi, mereka tidak akan membiayai saya untuk kuliah. Jadi saya bingung Bu, nanti ketika saya tetap nekat untuk mengambil jurusan gemologi, takutnya orang tua saya ini tidak membiayai saya. Iya, kita sebagai seorang yang pejuang atau menuntut ilmu di perguruan tinggi, tentu kita sangat membutuhkan support dari orang tua untuk menyelesaikan setiap tanggung jawab, baik itu dari pembiayaan kuliah kita maupun ekonomi kita di perguruan tinggi. Itu sangat membutuhkan support dari orang tua. Tapi di sini Ibu mau menekankan bahwa kita sebagai pejuang untuk menjadi orang yang sukses, tentu kita mempunyai keberanian dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, Ibu tadi katakan bahwa ketika Nelly dapat menerima tawaran apa yang ditawarkan oleh orang yang mengadakan pameran waktu itu, di situ Nelly sudah bisa bekerja sama. Nah, bekerja sama itu bisa menghasilkan uang. Itu cukup untuk penambahan pendaftaran kuliah nanti. Jadi Nelly jangan patah semangat untuk masuk di perguruan tinggi. Kalaupun ibu sama papa belum siap untuk menerima pilihan Nelly, bisa Nelly membujuk mereka. Bagaimana caranya supaya hati mereka itu luluh, karena orang tua itu juga akan mendorong kita bagaimana cara untuk sukses di masa yang akan datang. Jadi maksud Ibu, sebaiknya saya mau menerima tawaran dari penyelenggara pameran itu untuk menjadi biaya pendaftaran saya untuk masuk ke perguruan tinggi. Iya, itu saran Ibu, tapi ini kembali pada Nelly. Apakah Nelly akan menerima tawaran itu untuk lanjut ke perguruan tinggi sebagai biaya untuk pendaftaran dari hasil yang Nelly kumpulkan untuk bekerja sama dengan mereka. Iya juga ya Bu. Jadi kalau misalnya nanti saya sudah mendapatkan biaya untuk pendaftaran, jadi saya bisa mengambil jurusan gemologi dengan biaya saya sendiri untuk masuk pendaftaran itu. Iya, benar sekali ya. Karena untuk memulai sebuah proses tentu kita akan bekerja keras agar Nelly bisa mewujudkan cita-citanya, yaitu masuk ke perguruan tinggi untuk mengambil jurusan gemologi. Menurut saya ini saran Ibu ini sangat baik. Jadi saya bisa melakukan saran Ibu ini. Hanya saja bagaimana Bu? Saya masih bingung lagi. Kalau misalnya nanti Bu, saya sudah masuk di perguruan tinggi, bagaimana saya untuk mendapat biaya selanjutnya untuk membayar uang semester? Apakah ayah dan ibu saya ini masih mau menerima saya untuk membiayai saya atau seperti apa Bu? Saya sangat bingung. Ya, baik.
ibu akan kasih tahu. Nah, kita sebagai seorang anak, walaupun pilihan kita tidak sesuai dengan apa yang orang tua harapkan, tapi orang tua juga akan tetap sayang sama kita. Mengapa orang tua memberikan kita pilihan menurut mereka? Karena mereka ingin kita seperti apa yang mereka mau dalam hidup kita. Namun, walaupun mereka tidak mengizinkan Nelly atau tidak membiayai Nelly kuliah, jangan putus asa. Karena di perguruan tinggi itu harus membutuhkan ketekunan belajar, semangat, karena dari cara itu kita bisa mencapai sebuah kesuksesan. Nah, untuk menjadi orang sukses itu harus berjuang keras. Nah, untuk itu Nelly bingung dengan pembiayaan kuliah, takut tidak dibiayai orang tua. Jangan takut, karena kenapa? Untuk mendapatkan biaya perkuliahan itu berbagai cara kita bisa lakukan. Yang pertama, Nelly di sini sebagai mahasiswa, calon mahasiswa harus memikirkan dari sekarang cara untuk mengatur waktu dengan baik. Karena di perguruan tinggi itu tidak sama lagi seperti anak SMA. Kalau SMA kemarin kan Nelly ikuti itu, atau Nelly sedang pergi sekolah, pergi pagi sampai sore, begitu kan anak SMA. Iya, Bu. Nah, di situ Nelly sudah mulai memikirkan apa yang Nelly harus kerjakan ke depannya. Yang pertama, ketika kita sudah menjadi seorang mahasiswa, itu tidak kayak anak SMA lagi. Nanti kita mau ke kampus ketika ada jadwal kuliah, itu pun tidak harus setiap hari juga, tergantung dari kesepakatan atau ada namanya istilah kontrak kuliah. Nah, ketika dosen sudah memberikan kita kontrak kuliah, itu sudah diatur jadwalnya kapan kita kuliah dan sampai jam berapa. Itu sudah ditentukan di bangku kuliah. Nah, di sini untuk mencari biaya, Nelly bisa mencari pekerjaan sampingan. Contohnya, Nelly cari-cari informasi di sekitar di mana Nelly nanti akan kuliah. Misalnya dapat informasi dari restoran akan menerima lowongan kerja, itu bisa juga Nelly masuk di situ. Kemudian kalau Nelly tidak gengsi, Nelly juga bisa mencari pekerjaan yang lain lagi. Contohnya ada yang membuka kafe, tapi itu bukan kafe yang kita kenal bahwa mungkin ada perbuatan yang enggak. Itu bukan seperti itu Ibu maksud ya. Semoga itu bisa dipahami Nelly. Nah, di situ Nelly bisa mengambil kesempatan untuk bekerja, karena Ibu sudah jelaskan tadi bagaimana itu menjadi seorang mahasiswa. Nah, di sini Nelly sangat membutuhkan peluang yang sangat luar biasa. Kemudian untuk sebagai anak kuliahan, ketika Nelly sudah mendapatkan nilai yang bagus, IPK yang tinggi, Nelly juga bisa mendapatkan beasiswa untuk menambah uang pembayaran kuliah selanjutnya. Itu sangat saran yang sangat dibutuhkan. Itu merupakan langkah yang akan kita tempuh sebagai seorang mahasiswa ke depannya, seperti itu. Jadi maksud Ibu, sementara saya kuliah, saya harus bekerja, mencari biaya sendiri. Tapi Bu, bagaimana kalau misalnya nanti saya sementara kuliah, maksud saya begini Bu, nanti jam kuliah saya dengan jam kerja saya ini bertabrakan, bersamaan, maksud saya begitu Bu. Lalu bagaimana saya bisa membagi waktu saya untuk kuliah? Apakah saya bisa mendapat prestasi itu Bu kalau misalnya nanti saya masih bekerja? Atau seperti apa Bu? Saya sangat bingung ini Bu, saya mohon saran dari Ibu. Iya, baik. Karena Ibu juga sudah mengalami hal yang sama. Ibu pernah melakukan pekerjaan sampingan sewaktu Ibu masih kuliah dulu. Kita juga bisa bekerja sama dengan orang yang kita tempati, atau restoran atau kafe yang kita tempati bekerja sama. Mereka akan memberikan kita keringanan untuk meluangkan waktu kerja dan waktu belajar kita. Nah, waktu Ibu dulu mempunyai pengalaman waktu sementara kuliah sambil bekerja, Ibu membawa setiap tugas, bahkan Ibu harus membawa laptop ke tempat kerja Ibu jika
waktunya ada pelanggan yang datang, ibu tinggalkan dulu tugas-tugas yang ibu sementara kerjakan. Nanti kalau sudah sunyi itu tempat, ibu akan melanjutkan lagi. Nah, di situ semakin membuka wawasan kita, bukan menjadi beban, tetapi itu akan menolong kita untuk tidak terlalu memikirkan tentang persoalan-persoalan hidup kita. Itu kita itu rileks dengan menghadapi berbagai keadaan. Misalkan Nelly ini tidak diizinkan orang tua, harus bekerja keras untuk mendapatkan biaya perkuliahan. Nah, di situ beban itu akan hilang karena kita mengisi dengan berbagai kesibukan. Itu. Iya, jadi maksud ibu berdasarkan pengalaman ibu, saya juga bisa melakukan seperti yang ibu lakukan, bahwa saya pasti bisa kuliah sambil kerja untuk mengumpulkan biaya. Iya, itu saran ibu supaya Nelly di sini bisa mengambil keputusan agar perkuliahan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi di sini Nelly bisa mengatur mana waktu untuk kerja, mana waktu untuk belajar, dan mana waktu untuk kuliah. Iya, sepertinya saran ibu ini sangat membuka pemikiran saya, sangat membuka wawasan saya, Bu. Semoga saran dari ibu ini bisa saya lakukan dan saya bisa mengambil keputusan dengan baik. Iya, sama-sama Nelly. Ibu juga berterima kasih karena Nelly sudah mau bercerita sama ibu. Nah, ibu mau pesankan di sini bahwa ketika Nelly sudah berusaha untuk masuk di perguruan tinggi dan akhirnya Nelly sudah diterima di sana, Nelly harus betul-betul menekuni apa yang menjadi tanggung jawab Nelly sebagai mahasiswa untuk mewujudkan cita-cita Nelly sebagai perancang perhiasan yang hebat, agar orang tua itu tidak kecewa dua kali untuk melihat bahwa ternyata pilihan anak saya, apa yang anak saya juga mau, itu benar-benar ia wujudkan. Iya, jadi saya sangat paham, Bu, dan saya sangat bersyukur bisa berbincang-bincang dengan ibu, bisa meminta saran dengan ibu, dan bahkan ibu juga membagikan pengalaman sama saya. Dan lewat semuanya itu, Bu, saya sangat merasa lega, saya sangat merasa senang hari ini. Jadi setidaknya nanti, Bu, saya sudah, beban pikiran saya untuk mengambil jurusan sudah kurang sedikit karena ibu sudah memberikan saran yang sangat baik buat saya. Saya sangat berterima kasih sama ibu karena bantuan ibu sangat ini sungguh luar biasa buat saya, Bu. Iya, sama-sama Nesa. Iya, mungkin saya sudah bisa pamit, Bu, karena ini sudah sore, karena mama dan papa ini sebentar lagi akan balik dari rumah sakit. Takutnya nanti mama dan papa mencari saya dan mereka khawatir sama saya, Bu. Baiklah, terima kasih Nesa sudah berkunjung ke rumah ibu. Kemudian rupanya ibu juga harus pergi menghadiri rapat saat ini. Kalau Nelly sudah pulang ke rumah, ibu titip salam ya buat mama dan papa sama keluarga yang ada di rumah. Iya, Bu. Oke, sampai jumpa lagi. Hati-hati di jalan ya. Iya, Bu. Saya pamit, Bu. Permisi, Bu. Iya, sama-sama. Dalam proses konseling humanistik seperti yang dikembangkan oleh Carl Rogers, bahwa ada 5 poin penting yang sangat dimiliki oleh seorang konselor, yaitu rasa penerimaan, rasa hormat, menenteramkan hati, pertanyaan terbatas, dan pertanyaan serta memantulkan perasaan untuk memberikan sebuah dorongan. Dari kelima poin ini sangat dibutuhkan oleh seorang konselor agar konseling itu bisa berjalan dengan baik dan apa yang diharapkan oleh konseling itu bisa dicapai dalam tujuan hidupnya. Sekian dan terima kasih.